Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, Cita-citaku, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah muatan PPKN, yaitu siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian muatan IPS, yaitu siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. Serta muatan bahasa Indonesia, yaitu siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah, sekarang mari kita simak tentang bacaan mengenai seorang pemuda yang sangat bersemangat dalam meraih cita-citanya. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya di tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai berternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, dan sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakan untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, anak-anak, dari Bapak Triyono kita belajar untuk selalu berusaha meraih cita-cita dengan sungguh-sungguh. Hal baik yang patut dicontoh dari Bapak Triyono, selain ia mengembangkan dirinya, dia juga mengajak teman-temannya untuk maju bersama. Serta ia berusaha untuk lebih memanfaatkan sumber daya alam lokal daripada yang diimpor dari luar. Ya, ini sangat patut dicontoh ya anak-anak. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya adik kalian bercita-cita menjadi dokter sedangkan kalian bercita-cita menjadi pilot. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Keragaman merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu. Ya, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Berikut ada beberapa contoh pekerjaan dan cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contohnya cita-cita menjadi nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Kemudian cita-cita menjadi pegawai kantor. Suatu perusahaan yang baik jika antar pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama, maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik. Sikap ini juga dapat memberikan semangat dalam bekerja. Kemudian cita-cita menjadi pekebun teh. Antar pekebun teh membutuhkan kerjasama, seperti saat memetik teh. Pembagian kerja yang adil juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antar satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ada beberapa manfaat keragaman karakteristik individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, dapat bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberi saran atau kekurangan masing-masing.
Yang keempat, dapat belajar hal baru, terutama meneladani sifat positif. Nah, sesuai dengan profesi Bapak Triyono tadi, beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telurnya, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan berternak di sekitar tempat tinggalmu? Ya, contohnya adalah beternak ayam, sapi, beternak bebek, dan juga kambing. Untuk menjadi peternak yang baik, ada beberapa keahlian yang harus dikuasai, yaitu dapat menjaga kesehatan hewan ternak, kemudian memperhatikan asupan makanannya, membuat kandang yang sesuai dengan besar kecilnya hewan ternak, dan menjaga kebersihan kandangnya setiap hari. Dengan itu, peternakannya memiliki kualitas yang baik. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Contohnya adalah padi, mangga, wortel, dan sayur-sayuran lainnya. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Nah, menurut kalian, lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Dan di lingkungan manakah padi dapat tumbuh dengan baik? Ya, buah-buahan dan sayuran lebih baik tumbuh di lingkungan dataran tinggi, sedangkan padi dapat tumbuh di dataran rendah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan dari usaha peternakan. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut. Nah, mari kita simak sama-sama puisi berikut ya. Nah, anak-anak, dari puisi tersebut, apakah kalian tahu apa judul dan siapa pengarangnya? Ya, judulnya adalah Hidupku Penuh Warna yang dikarang oleh Dika Ritas. Menurutmu apa isi dari puisi tersebut? Ya, dari puisi tersebut menceritakan tentang perbedaan cita-cita namun tetap harus semangat untuk meraihnya. Karena hidup itu sangat berwarna ya anak-anak. Dalam puisi tersebut terdapat 4 bait puisi. Nah, bisa diperhatikan di sini terdapat 4 bait puisi dan setiap baitnya terdapat 4 baris puisi. Nah, sekarang kita lihat apa saja jenis rima yang terdapat pada setiap bait puisinya. Pada bait pertama, kita bisa lihat bahwa akhir bunyi vokalnya yaitu rima A, B, B. Ya, karena ada kesamaan bunyi vokal pada baris pertama dan kedua, kemudian pada baris ketiga dan keempat. Nah, pada bait kedua dan ketiga memiliki kesamaan rima yaitu rima A. Karena kesemua akhir baris puisinya memiliki bunyi vokal yang sama. Bait yang keempat, yang terakhir, yaitu memiliki rima A, B, karena memiliki akhir bunyi vokal pada baris pertama dan ketiga, kemudian yang kedua dan keempat. Nah, anak-anak, mudah bukan untuk menentukan jenis rima dari setiap bait pada sebuah puisi? Nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pembelajaran ketiga kali ini. Untuk itu, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut pada buku latihan kalian. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak.